Hari ini kita akan membahas kasus dengan kejadian tak terduga dan mengejutkan. Kasus ini sangat mengejutkan dan rumit dengan lebih banyak plot twist daripada yang pernah kalian lihat atau dengar. Ini bukan kisah pembunuhan sederhana seperti yang kalian bayangkan, karena ini lebih dari satu tragedi. Tetapi banyak yang dibungkus bersama dengan cara yang hampir tidak bisa dipercaya. Sebagai seorang remaja, Sharon Marshall tampaknya memiliki seluruh dunia terbuka untuknya. Dilaporkan oleh Letnan Kolonel di ROTC, dia merupakan salah satu siswa terbaik dan terpandai di kelasnya. Seorang wanita muda yang sangat cerdas dengan hati yang baik. Setelah lulus SMA pada tahun 1986 dari Forest Park, Georgia, Sharon telah mendapatkan beasiswa perjalanan penuh ke Georgia Institute of Technology dengan rencana untuk mempelajari jurusan teknik aerospace engineering sehingga dia dapat mewujudkan mimpinya untuk bekerja di NASA. Terlepas dari kesempatan luar biasa ini, Sharon tidak pernah kuliah karena dia menyimpan rahasia. Sharon hamil selama bulan-bulan terakhir SMA oleh pacarnya, yang tidak pernah dia ceritakan tentang bayinya. Sharon menyembunyikan rahasianya dengan baik dan dia akhirnya melahirkan dan mengizinkan pasangan kaya dari Texas untuk mengadopsi bayi laki-laki itu. Namun, kehamilan itu telah mengguncang rencana hidupnya dan pada satu titik dia bahkan tampaknya gagal untuk melarikan diri dengan pacarnya. Setelah kehilangan kesempatan untuk kuliah, Sharon akhirnya pindah ke Tampa, Florida untuk memulai awal yang baru dengan seorang pria bernama Franklin Delano Floyd. Meskipun telah pindah dengan Frank, Sharon mulai berkencan dengan pria lain, dan dia segera hamil untuk kedua kalinya. Dia sekali lagi tidak pernah memberitahu ayah bayi itu tentang kehamilannya. Namun kali ini, dia memilih untuk merawat anak itu dan membesarkannya bersama Frank. Sharon melahirkan putranya Michael Gregory Marshall pada tahun 1988. Frank dan Sharon memiliki hubungan yang rumit. Tidak jelas apakah itu romantis atau tidak, tetapi keduanya tinggal bersama dan keduanya menafkahi putra Sharon, Michael. Frank bekerja sebagai pelukis, tetapi dia sering menderita sakit punggung sehingga dia jarang bisa benar-benar bekerja. Karena itu, Sharon menjadi penari eksotis untuk menafkahi mereka. Tetapi mereka juga mulai mengandalkan bansos pemerintah untuk bertahan hidup. Rekan kerjanya menganggap Sharon sebagai orang yang baik dan ramah. Dan juga dia sangat dekat dengan rekan kerja berusia 18 tahun bernama Cheryl Comesso. Terlepas dari persahabatan wanita itu, Frank dan Cheryl diketahui sering berselisih pendapat, meskipun ada laporan bahwa keduanya mungkin terlibat dalam hubungan singkat. Pada akhir pekan tahun 1989, Frank, Sharon, dan Cheryl melakukan perjalanan berperahu bersama di mana terjadi perkelahian antara Cheryl dan Frank. Menyusul pertengkaran tersebut, Cheryl diduga melaporkan Sharon ke layanan sosial karena mengetahui penghasilan Sharon yang sebenarnya adalah sebagai penari eksotis. Sharon telah menyembunyikan sebagian dari uang yang dia hasilkan untuk tetap mendapatkan cek dari pemerintah. Tetapi pengaduan Cheryl membuat Sharon tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Marah dengan tindakan Cheryl, Frank pergi ke klub tempat Sharon dan Cheryl bekerja dan mereka pun bertengkar. Saksi melaporkan bahwa Frank benar-benar meninju wajah Cheryl selama pertengkaran itu. Tak lama setelah itu, Cheryl meninggalkan rumah ayahnya untuk berpergian tinggal bersama seorang teman. Tetapi dia tidak pernah menelpon ayahnya
untuk memberitahu dia bahwa dia telah tiba dengan selamat. Dia dilaporkan telah hilang. Korvet yang ditinggalkannya ditemukan di bandara dan penyelidikan dilakukan untuk menemukan wanita yang hilang itu. Baik Frank dan Sharon dipandang sebagai orang yang dicurigai, tetapi selama bertahun-tahun tidak ada bukti yang muncul untuk menghubungkan mereka dengan hilangnya Cheryl. Keduanya dengan cepat berkemas dan meninggalkan daerah itu, yang hanya menambah kecurigaan, terutama karena mereka mulai menggunakan nama yang berbeda saat berpergian. Frank dan Sharon akhirnya menikah pada tahun 1989, dan Frank mengklaim hal itu dilakukan untuk memberikan nama keluarganya kepada putra Sharon, meskipun pasangan itu sering menggunakan nama yang berbeda. Mereka berakhir di Tulsa, Oklahoma, tempat Sharon kembali bekerja sebagai penari eksotis. Sharon dengan mudah berteman dimanapun pasangan itu pergi, tetapi sepertinya tidak ada yang menyukai Frank karena dia agresif dan tidak menyenangkan. Dilaporkan, Frank sekali lagi bertengkar dengan penari lain yang bekerja dengan Sharon, dan ketika wanita itu berteriak bahwa Sharon harus meninggalkannya, dia menjawab, "Jika dia meninggalkanku, aku akan membunuhnya." Frank tidak tahu, Sharon membuat rencana untuk meninggalkannya demi pria yang ditemuinya di klub tempat dia bekerja. Diduga, Sharon akan meninggalkan Frank lebih awal, tetapi dia takut apa yang akan dia lakukan terhadap putranya Michael. Namun, sebelum dia bisa pergi, Sharon menjadi korban kecelakaan mendadak. Dia ditemukan tidak sadarkan diri di jalan raya dan sepertinya dia adalah korban tabrak lari. Frank mengklaim bahwa dia sedang tidur pada saat kecelakaan itu. Meski dilarikan ke rumah sakit, Sharon tidak pernah sadar kembali. Teman-temannya dari klub akan datang mengunjunginya saat dia pulih, dan banyak yang mengklaim bahwa dia menjadi lebih baik. Tetapi Frank segera melarang mereka melihatnya tanpa penjelasan. 5 hari setelah kejadian itu, Sharon meninggal karena luka-lukanya. Namun banyak yang curiga dengan tindakan aneh Frank. Apalagi Sharon tampak pulih sebelum tiba-tiba meninggal. Dokter juga curiga dan berdasarkan memar lama yang dia lihat di tubuhnya, dia mengklasifikasikan kematiannya sebagai pembunuhan dan bahkan mengatakan bahwa cedera kepala yang menewaskan Sharon mungkin bukan disebabkan oleh kendaraan. Meskipun tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Frank lah yang menabrak Sharon atau bahwa dia mungkin yang telah membunuhnya saat di rumah sakit. Banyak yang sampai pada kesimpulan yang sama, terutama ketika rekan kerjanya yang membayar nisannya bukannya Frank. Frank segera menghubungi perusahaan asuransi jiwa untuk mengklaim polis $80.000 yang dia keluarkan untuk Sharon hanya beberapa bulan sebelum kematiannya. Masalahnya adalah Frank sering menggunakan nama samaran sehingga nomor jaminan sosial yang dia berikan tidak pernah cocok dengan namanya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia memberikan nama aslinya, Frank Delano Floyd. Saat itulah semua kebohongan Frank mulai terungkap. Ternyata dia memiliki sejarah kriminal yang cukup banyak. Ketika Frank berusia 19 tahun pada tahun 1962, dia dihukum karena menculik dan menyerang seorang gadis berusia 4 tahun, yang mengakibatkan dia dijatuhi hukuman 10-20 tahun penjara. Namun dia melarikan diri dari rumah sakit jiwa tempat dia pertama kali ditempatkan dengan mencuri kendaraan. Kisah mengejutkan Frank baru dimulai ketika sehari setelah pelariannya. Dia merampok bank dan kemudian ditangkap lagi. Pada tahun 1972, Frank dibebaskan. Tetapi setelah itu, dia mencoba menculik seorang wanita dari pom bensin dan sekali lagi ditangkap. Namun kali ini, dia membayar jaminannya, tetapi melewatkan tanggal pengadilannya. Surat perintah federal dikeluarkan untuk penangkapannya, tetapi dia dengan cepat menghilang dan mulai menggunakan nama palsu saat dalam pelarian.
hingga akhirnya ia harus memberikan nama lengkap aslinya kepada perusahaan asuransi jiwa tersebut. Frank berusaha melarikan diri dari pihak berwenang, tetapi dia segera ditangkap di Georgia dan ditempatkan di penjara untuk menyelesaikan hukumannya. Untuk teman-teman Sharon, mereka merasa bahwa penangkapan Frank adalah cara untuk memberikan keadilan atas kematiannya yang terlalu cepat. Selama waktu ini, Frank dilaporkan telah memberikan Michael ke layanan sosial sebelum dia melarikan diri. Dan Michael segera dimasukkan ke dalam sistem asuh di mana dia ditempatkan dengan keluarga yang penuh kasih. Namun, semua orang dikejutkan oleh perilaku bocah laki-laki itu, karena ia tampaknya nonverbal dan hanya berteriak dan mengerang untuk berkomunikasi. Frank bersikeras bahwa dia adalah ayah Michael, sehingga anak itu sering dibawa mengunjunginya saat di penjara. Ketika Michael menunjukkan keraguan-raguan untuk mengunjungi Frank, tes DNA akhirnya dilakukan. Meskipun Frank awalnya menolak, diketahui bahwa terlepas dari apa yang dikatakan Frank, Michael bukanlah anak kandungnya sehingga kunjungan tersebut dihentikan. Tapi kisah mengejutkan ini tidak berakhir di sini, dan itu masih jauh dari selesai. Ketika Frank akhirnya dibebaskan dari penjara pada September 1994 setelah menjalani hukuman 4 tahun, dia mulai menguntit Michael dan orang tua angkatnya di Oklahoma. Dia tahu dia tidak akan pernah diberi hak asuh atas anak itu. Jadi dia menyusun rencana untuk mengambilnya. Pada tanggal 12 September 1994, Frank muncul di sekolah dasar Michael dan menuntut untuk menemui kepala sekolah James Davis. Ketika dia tidak diizinkan untuk membawa Michael, Frank mengeluarkan pistol dan mengancam Davis. Michael akhirnya dibawa, semuanya tanpa memberitahu siapapun di sekolah. Dan Frank memaksa kepala sekolah di bawah todongan senjata untuk membawa mereka berdua ke area beberapa mil dari halaman sekolah. Di sana, Frank mengikat Davis ke pohon, meninggalkannya tanpa cedera, dan melarikan diri bersama Michael dengan truk Davis. Ketika penculikan itu akhirnya diketahui, pencarian mereka pun dimulai. Tetapi butuh 2 bulan yang panjang untuk menemukannya. Frank ditemukan di Louisville, Kentucky dan ditangkap. Tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Michael. Bahkan setelah pencarian ekstensif, tidak ada jejak apa yang terjadi pada bocah lelaki itu. Dan Frank menolak memberitahu siapapun. Berbicara tentang Michael kepada polisi, Frank berkata, "Bukan urusanmu di mana dia berada, dan aku juga tidak peduli seberapa banyak dari kalian di Oklahoma yang merindukannya atau mencintainya." Yang pertama dari banyak plot twist terungkap selama persidangan Frank karena menculik Michael. Pada tahun 1995, sisa-sisa kerangka ditemukan tertutup tanaman merambat di Pinellas County, Florida. Jenazahnya tidak segera diidentifikasi, tetapi penyelidikan menetapkan bahwa korban telah meninggal akibat pemukulan dan 2 luka tembak di kepala. Belakangan tahun itu, seorang montir di Kansas membeli sebuah truk di pelelangan, dan di dalamnya dia menemukan sebuah amplop besar berisi 97 foto yang menggambarkan seorang wanita yang telah dipukuli dan diikat. Truk tersebut pernah dimiliki oleh Frank Floyd, yang telah mencurinya saat melewati daerah tersebut pada tahun 1994 sebelum akhirnya meninggalkannya. Foto-foto itu dibandingkan dengan jenazah yang tidak teridentifikasi, dan luka pada tulang pipi wanita yang difoto cocok dengan tengkorak yang ditemukan. Kerangka itu segera diidentifikasi sebagai milik Cheryl Comesso. Frank dihukum karena menculik Michael, yang masih belum ditemukan, tetapi dinyatakan hilang, dan akibatnya dia dijatuhi hukuman 52 tahun penjara. Dia kemudian diadili atas pembunuhan Cheryl Comesso, di mana dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Tapi foto-foto yang ditemukan di dalam truk mengungkapkan hal lain yang bahkan lebih mengejutkan lagi. Mengungkap hal lain dalam kasus ini.
Gambar-gambar itu juga menunjukkan Frank menyerang seorang gadis muda. Tetapi gambar-gambar ini jauh lebih tua daripada gambar Cheryl. Pencarian pun dimulai untuk menemukan identitas gadis itu. Disinilah kasusnya berubah menjadi mengkhawatirkan. Baru pada tahun 2014, identitas asli Sharon secara resmi terungkap. Untuk menemukan kebenaran tentang Sharon dan foto-fotonya, kita harus flashback kembali. Setelah dibebaskan dari penjara dan saat dia dalam pelarian karena percobaan penculikan, Frank menikah pada pertengahan 1970-an dengan Sandy Chipman. Saat itu dia menggunakan nama samaran Brandon Williams, sehingga Sandy belum tahu siapa dia sebenarnya. Pernikahan itu jauh dari romantis. Hubungan mereka dimulai ketika mereka bertemu di halte truk. Sandy merupakan janda 4 anak dan dia sendiri juga memiliki jejak kejahatan. Dia meninggalkan anak-anaknya dalam perawatan Frank ketika dia harus menghabiskan 30 hari di penjara. Setelah ketahuan memberikan cek yang tidak bisa dicairkan karena dana yang tidak cukup. Ketika Sandy akhirnya dibebaskan dari penjara, dia mendapati rumahnya kosong dan anak-anaknya tidak ada. Tampaknya Frank telah mengambilnya dan pindah. Sandy membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu di mana anak-anaknya berakhir. Tetapi dia akhirnya menemukan 2 putrinya, Allison dan Amy, tinggal bersama kelompok layanan sosial. Meskipun demikian, Sandy tidak dapat menemukan putri sulungnya Suzanne atau putranya Philip. Putranya akhirnya ditemukan ketika dia sudah dewasa. Lalu Philip menjalani tes DNA untuk mengungkapkan bahwa mereka berkerabat. Tetapi apa yang terjadi pada putri tertua Sandy bahkan lebih mengejutkan lagi. Nama asli Sharon Marshall adalah Suzanne Mary Sevakis, dan dia adalah putri dari Sandy Chipman. Dalam plot twist yang benar-benar tidak terduga, Frank telah mengambil anak-anak Sandy dan membagi mereka menjadi kelompok layanan sosial yang berbeda. Tetapi dia membesarkan Suzanne sebagai putrinya sendiri. Frank dan Suzanne sering berpindah-pindah dan melintasi beberapa negara bagian yang berbeda. Frank menceritakan banyak cerita berbeda kepada orang-orang di sekitarnya tentang bagaimana dia merawat gadis muda itu. Tetapi sebagian besar dia mengaku telah menyelamatkannya ketika dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Saat ini, dia memanggilnya dengan nama samaran Tanya Hooks. Namun pada saat gadis muda itu lulus SMA, dia menggunakan nama Sharon Marshall. Ternyata Sharon diculik saat masih kecil oleh Frank, ayah tirinya sendiri, yang membesarkannya, sering menyerangnya, kemudian menikahinya ketika dia sudah dewasa. Kemungkinan dia juga yang membunuhnya, dan kemudian menculik anaknya setelah dia meninggal. Itu adalah kejutan yang menurut para penyelidik terlalu sulit dipercaya untuk menjadi nyata. Namun itu adalah benar. Juga terungkap pada tahun 2014, setelah hampir 20 tahun berbohong, Frank akhirnya mengakui apa yang banyak dicurigai saat ini, bahwa dia telah membunuh Michael dengan menembaknya saat dalam pelarian. Dia telah menyembunyikan tubuhnya di sepanjang Interstate 35, tetapi pencarian intensif tidak mengungkapkan apapun. Belakangan disimpulkan bahwa tubuh Michael mungkin telah dimakan oleh babi hutan di daerah tersebut. Frank Floyd tidak pernah dinyatakan bersalah atas pembunuhan Sharon, meskipun banyak orang percaya dia juga bersalah atas kejahatan ini. Dia menolak membicarakan kematian Sharon. Dan Frank meninggal di usia 79 tahun pada 23 Januari 2023 saat menunggu hukuman mati atas pembunuhan Cheryl. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel ini.